Tabea Sigiwangko, selamat berkudapa lagi, sahabat Mars, di program acara kesayangan kita, Sumirita. Di Sumirita kali ini kita akan mengangkat topik membaca kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Utara hari ini. Terkait dengan topik ini, kita sudah menghadirkan seorang narasumber, aktivis lingkungan hidup, yang dikenal pernah memimpin Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Aman Sulawesi Utara, periode 2015 sampai 2020. Dan hari ini masih tetap aktif, mendirect, memimpin sejumlah komunitas organisasi pemuda di Sulawesi Utara. Lefrando Andre Gosal. Tabea Sigiwangko? Tabea. Ya. Lefrando Andre Gosal ini biasa teman-teman aktivis di Sulawesi Utara menyapa akrab Rivo. Jadi saya akan menyapa beliau dengan Rivo di diskusi percakapan kita kali ini. Fo, kita langsung ke topik membaca kondisi lingkungan hidup Sulawesi Utara hari ini. Ada teman di luar Sulut pernah kirim pesan, apa kabar Son? Boleh bertanya kah? Apakah kalian di Sulawesi Utara hari ini punya persoalan lingkungan hidup? Ya, mungkin kalau mau jawab dia sudah tahu bahwa di mana-mana kita hari ini pasti bersoal dengan lingkungan hidup. Tapi pertanyaan itu yang kira-kira ingin saya tanyakan ke Rivo saat ini. Apakah kita ada persoalan lingkungan di Sulawesi Utara hari ini? Kalau ada, bagaimana Anda melihat kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Utara ya hari ini sesuai dengan topik yang kita bahas? Ya, kalau soal persoalan lingkungan hidup, kalau mau ditanya ada, tentu bukan lagi ada, Ya. tapi sangat banyak. Baik itu secara kasat mata atau orang lihat bersama di beberapa tahun terakhir ini, di mana ada beberapa bencana alam yang terjadi, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi juga di beberapa tempat ada persoalan-persoalan serius, seperti alih kelola lahan, Ya. masuknya perusahaan-perusahaan pertambangan emas yang akan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Utara. Tapi juga ada persoalan-persoalan kalau orang di Minahasa ini, misalnya, tapi ini sudah persoalan yang lama terjadi juga, yang menjadi persoalan di setiap tahun, yakni pendangkalan di Danau Tondano. Ya. Ada banyak juga titik-titik yang dulunya tidak pernah tergenang air di waktu hujan, sekarang DP genangan air cukup tinggi. Ya. Nah itu yang saya pikir banyak sekali persoalan, termasuk hadirnya perusahaan-perusahaan real estate, di mana hutan-hutan yang ada di Sulawesi Utara dirubah menjadi pemukiman, perumahan. Ya. Dan itu pembangunan di Sulawesi Utara ini sampai hari ini cukup besar sekali, banyak sekali perusahaan pengembang-pengembang yang membangun perumahan dan akhirnya mengorbankan hutan-hutan yang sebenarnya menjadi penyangga alam dalam rangka menghasilkan baik udara untuk manusia, tetapi juga ada tempat-tempat lokasi untuk para petani yang ingin bertani. Nah, kita pikir kalau mau dijelaskan cukup panjang untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Utara, baik itu dari sisi kerusakan alam, tapi juga ada persoalan misalnya dari sisi regulasi yang belum terlalu berpihak kepada pelestarian lingkungan. Iya. Jadi kalau mau dipertegas tadi, belajar tentu argumen tadi itu belajar dari realitas hari ini, tapi juga melihat pengalaman di belakang, sejarah ke belakang. Jadi kalau mau dipertegas, kira-kira persoalan-persoalan lingkungan yang hadir hari ini di Sulawesi Utara, apakah karena faktor kesadaran masyarakat, kehadiran pengusaha, kapitalis misalnya, atau pengaruh faktor kebijakan pemerintah juga ya kira-kira?
Kalau persoalan mendasar menurut kita secara pribadi, hal yang paling mendasar itu ada pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang tentu paling utama seharusnya berpihak kepada pelestarian lingkungan, Ya, bagaimana keberlanjutan lingkungan. Tetapi hari ini tolong tahu bersama, apalagi sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang menurut beberapa ahli itu sebagai karpet merah untuk para pengusaha dalam rangka mengeksploitasi sumber daya alam. Tetapi ya. di satu sisi juga produk hukum di daerah, misalnya peraturan-peraturan daerah, Hmm. belum ada inisiatif-inisiatif dari para pembuat kebijakan untuk membuat peraturan daerah yang dapat melindungi dan memastikan kelestarian lingkungan hidup. Ya, Termasuk juga kemudahan perizinan, memang sangat kita akui bahwa dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, segala sesuatu dalam hal perizinan itu memang sangat mudah. Tetapi mengabaikan dampak lingkungan yang terjadi dari setiap usaha. iya, Nah, itu hal-hal yang menurut kita secara pribadi itu sangat mendasar dalam rangka memastikan tidak terjadinya persoalan lingkungan. Walaupun kita tidak menolak pembangunan karena kita tahu pasti bahwa pembangunan itu sangat penting iya, dan memang ada efek lingkungan, tetapi bagaimana pemerintah yang dimandatkan rakyat untuk dapat mengelolanya secara bijaksana. Artinya pembangunan tetap jalan, tetapi bagaimana meminimalisir efek dari pembangunan itu, yakni kerusakan terhadap lingkungan hidup. iya. Itu yang paling utama adalah soal regulasi dan kebijakan pemerintah, termasuk juga hal-hal yang sudah beberapa tahun terakhir ini dari Aliansi Masyarakat Adat dorong, yakni adanya Perda Masyarakat Adat, tapi memang belum ada inisiatif. Sudah beberapa kali kita diskusi dengan pemerintah, baik provinsi maupun di beberapa kabupaten kota. Sampai hari ini sudah mau habis periode eh, legislatif, belum ada inisiatif di Sulawesi Utara, meskipun ada beberapa daerah yang sudah pernah masuk dalam prolegda, Prolegda. tapi belum pernah ada kelanjutannya. Jadi sampai hari ini belum ada regulasi yang memang betul-betul berpihak pada lingkungan, tetapi juga berpihak pada masyarakat adat. Di dalamnya misalnya Perda Masyarakat Adat itu melindungi hak-hak masyarakat adat terhadap wilayah adatnya. Artinya juga memastikan partisipasi masyarakat. Nah, itu juga yang paling penting dalam Ya, pembuatan regulasi. Seringkali orang lihat partisipasi masyarakat itu seringkali terabaikan. diabaikan ya. Seringkali tidak dilibatkan dalam menyusun regulasi, apalagi padahal regulasi itu sangat berkaitan erat dengan pembangunan di daerah masyarakat tersebut. Ya, apakah ini karena wakil rakyat kita tidak peduli, tidak paham, atau memang mereka belum belum sadar bahwa Perda ini sangat penting, terutama dalam kaitan menjaga lingkungan hidup kita di wilayah Sulawesi Utara, secara khusus juga di wilayah adat Minahasa ini. Kalau dikatakan tidak paham, saya kira mungkin ada. Tetapi lebih kepada kepedulian itu. Sebenarnya rasa memiliki terhadap daerahnya, di mana ia dimandatkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Nah, Ya, memang kesibukan politik dan lain sebagainya, apalagi kita memasuki masa pemilihan umum di saat ini, tentu para wakil rakyat yang mencalonkan diri kembali untuk periode ya, selanjutnya pasti sudah sangat fokus dalam rangka pemenangan. Nah, memang di satu sisi perlu ada dorongan-dorongan dari masyarakat, tetapi dorongan-dorongan itu ternyata belum cukup karena dalam menyusun regulasi ternyata ada banyak sekali aspek eh, dalam proses itu, termasuk juga anggaran. Tetapi sebenarnya dari pemerintah pusat sudah ada kebijakan melalui keputusan Mendagri kalau tidak hmm, salah nomor 153 tentang ya, pembentukan panitia verifikasi, identifikasi dan verifikasi komunitas masyarakat adat di hmm, daerah-daerah. Nah, memang sampai sekarang di Sulawesi Utara, di semua kepala daerah baik di tingkat kabupaten kota maupun di provinsi
tidak ada yang menindaklanjuti itu dalam rangka membentuk panitia identifikasi dan verifikasi komunitas masyarakat adat. Iya. Nah, sebenarnya kalau dia mulai dari situ, belum dari peraturan, itu akan lebih memudahkan. Iya. Nah, ini memang persoalan yang sangat serius, tetapi eh, dari kita pribadi belum bisa menyimpulkan apakah ini kurang kepedulian atau memang ada fokus-fokus tertentu dari para anggota dewan yang ada di Sulawesi Utara, termasuk di kabupaten kota yang ada. Ya, kita akan menyinggung lebih jauh sedikit soal masyarakat adat, tapi sebelumnya baiknya minum ini. Ada kopi. Ya, sahabat Mars, kita akan lanjut, tapi jeda ngopi dulu sedikit. Baik, sahabat Mars sekalian, kita masih bersama Lefrando Andre Gosal, aktivis lingkungan, aktivis masyarakat adat yang biasa kita sapa akrab Rivo, dan kita masih membahas topik membaca persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Utara hari ini. Baik, tadi Anda menyinggung soal Perda masyarakat adat, dan ini memberikan gambaran bahwa persoalan-persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Utara itu ternyata memberi dampak terhadap masyarakat adat. Seperti apa kira-kira itu? Persoalan di lingkungan hidup ini terkait juga kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat adat ini. Yang pertama, membatasi akses. Akses masyarakat adat terhadap wilayah adatnya, terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya itu semakin dibatasi. Ya. Misalnya, ada pembangunan di Danau Tondano Ya. yang memakan anggaran yang sangat besar. Hari ini orang lihat sangat masif bagaimana pembangunan di pesisir Danau Tondano, dan juga Danau Tondano menjadi salah satu danau yang menjadi danau super prioritas di Indonesia. Nah, kalau kita melihat prosesnya dalam penentuan kebijakan untuk pembangunan di Danau Tondano, masyarakat adat di seputar Danau Tondano yang seharusnya menjadi yang paling penting dalam dan yang paling terdampak dalam pembangunan di Danau Tondano itu harusnya dilibatkan dalam proses merencanakan sampai dalam dengan mengeksekusi pembangunan Danau Tondano. Tapi sampai hari ini keterlibatan masyarakat sangat kurang, akses terhadap masyarakat, dan juga dalam pembangunan Danau Tondano tidak secara langsung memikirkan bagaimana usaha-usaha masyarakat yang dilakukan dalam rangka mengelola hasil yang ada di Danau Tondano. Ya. Memang pembangunannya kalau orang lihat sangat di grand desainnya sangat luar biasa bagus. Tetapi apakah kemudian dengan keindahan dan bangunan-bangunan itu dapat memastikan masyarakat yang ada di seputaran Danau Tondano itu memiliki keberlanjutan dalam kehidupan mereka. Ya. Nah, itu salah satu yang menjadi penting, bahwa akses masyarakat adat dalam hal pembangunan di Sulawesi Utara ini masih sangat terbatas, Ya. kurang dilibatkan. Nah, akhirnya akses mereka juga terhadap sumber daya alam yang mereka miliki jadi terbatas. Ya, kok ada informasi, dan bahkan ini publik di Sulawesi Utara terutama sudah tahu bahwa wilayah Sulawesi Utara kita ini termasuk wilayah Minasaraya ini hampir semua sudah jadi wilayah kontrak-karya perusahaan-perusahaan tambang, dan hampir tidak ada lagi tanah yang kita injak itu yang tidak masuk di wilayah kontrak-karya perusahaan-perusahaan tambang yang ada belasan yang eksis hari ini di Sulawesi Utara. Nah, ada yang menilai bahwa salah satu yang merasakan dampak dari perusahaan tambang ini adalah masyarakat adat. Kira-kira benar demikian atau seperti apa? Ya, jadi memang terkait masuknya perusahaan-perusahaan tambang skala besar di Sulawesi Utara ini memang sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup masyarakat adat. Ya. Di mana tempat mereka mengambil hasil bumi itu sekarang sudah menjadi wilayah
yang akan dilakukan eksploitasi oleh perusahaan. Ya. Tetapi dari informasi yang saya terima, saya bersyukur karena misalnya di Pulau Sangihe, Ya. akhirnya masyarakat adat di sana, masyarakat di Sangihe itu menang melawan perusahaan ketika menggugat di PT UN tentang keputusan menteri yang Ya. ada. Nah, itu salah satu perjuangan yang luar biasa saya kira yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Sangihe. Tetapi kalau orang mau pikir bahwa kehadiran perusahaan-perusahaan pertambangan ini memang ada keuntungan yang sangat besar. Tetapi keuntungannya kemana? Yang berupa uang itu. Tentu kepada para pengusaha. Nah, kemudian apakah masyarakat-masyarakat adat yang ada di lokasi-lokasi pertambangan itu akan memperoleh keuntungan? Ya. Mari orang lihat di pengalaman-pengalaman yang dialami di beberapa daerah. Yang misalnya pernah ada perusahaan skala besar yang mengelola pertambangan di sana. Setelah mereka pergi membawa semua keuntungannya, yang ditinggalkan untuk masyarakat apa? Nah, yang ada masyarakat di misalnya di apa sana yang di bekas Newmont, Ya, Rata nah, Totok tentu ya di dan Rata sekitarnya. Totok, meskipun ada kasus yang pernah berjalan waktu itu bahwa memang mungkin bukan dari limbah tambang itu, tetapi ada fakta yang ditemui beberapa orang bahwa dengan adanya perusahaan itu, masyarakat di situ terdampak beberapa penyakit. Ya. Itu yang menjadi catatan. Tetapi juga orang lihat apakah perekonomian di sana berkembang sampai sekarang. Ya. Nah, Faktanya itu, tidak. Ya, Pak DP fakta bagaimana sekarang? Mari orang cek di lapangan. Nah, ternyata pengolahan sumber daya alam itu di Sulawesi Utara dengan kehadiran perusahaan-perusahaan pertambangan emas skala besar ini belum tentu menguntungkan masyarakat. Ya. Belum tentu memberikan dampak yang panjang bagi masyarakat dalam rangka mengembangkan potensi kehidupan mereka. Ya. Nah, itu jadi tantangan. Ya, kok terakhir ini. Jadi ternyata persoalan lingkungan hidup masih nyata jelas ya di daerah kita Sulawesi Utara. Sebagai aktivis masyarakat adat, apa harapan Anda kira-kira? Sekaligus juga pesan mungkin bagi publik, masyarakat adat, pemerintah, bahkan semua pihak yang terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ada di daerah Sulawesi Utara dan secara khusus di wilayah adat Minahasa. Kalau harapan kita sebagai masyarakat adat di Minahasa, tentu kita berharap adanya keseriusan dari pemerintah. Ya. Yang pertama, membuat kebijakan yang semestinya memang berpihak pada masyarakat dan berpihak pada lingkungan. Ya. Nah, itu yang paling penting. Itu sebagai apa? Sebagai fondasi utama. Fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap daerah supaya dia bisa melindungi bagaimana keberlanjutan hidup dari masyarakat yang ada, tetapi juga keberlanjutan lingkungan hidup yang ada di Sulawesi Utara. Apalagi ini tahun politik, tahun pemilu, tentu kita berharap pemilu 2024 yang akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari nanti akan menghasilkan perwakilan rakyat di Minahasa, di Sulawesi Utara pada umumnya itu orang-orang yang memiliki kepedulian, keprihatinan yang tinggi terhadap keberlangsungan hidup masyarakat dan lingkungan hidup di Sulawesi Utara. Baik, ya, sahabat Mars, diskusi kita, percakapan kita terkait dengan kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Utara cukup sampai di sini dulu. Kita jeda sejenak, nanti kita berjumpa lagi di edisi-edisi berikut yang akan membahas tentang persoalan-persoalan lingkungan hidup yang ada di daerah tercinta kita Sulawesi Utara dan Tanah Minahasa. Terima kasih Lefrando Andre Gosal yang sudah berbagi kisah dengan kita, berbagi pendapat
dan juga memberikan pesan-pesan penting bagi kita masyarakat Sulawesi Utara dan di Minahasa secara khusus terkait dengan kondisi lingkungan hidup di Sulawesi Utara hari ini. Sahabat Mars, sampai baku dapa di Sumirita selanjutnya. Tabea Sigiwangko.